Halo semuanya, langsung aja ya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar satu fenomena fisika yang super menarik dan jujur aja agak ngeri-ngeri sedap. Pernah kepikiran nggak apa yang terjadi pas mobil listrik atau EV kamu papasan sama jaringan kereta rel listrik atau KRL? Ini bukan cuma soal sains yang ribet, tapi soal keselamatan kita sehari-hari di jalan raya. Gini, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya kayak adegan film sci-fi. Tapi percayalah, ini skenario yang sangat nyata buat kamu yang tiap hari ngelewatin perlintasan KRL. Fakta di lapangannya adalah, ada kemungkinan, walau kecil, EV kamu tiba-tiba mati total pas lagi ada di atas rel. Hah? Kok bisa gitu? Nah, buat paham kenapa ini bisa kejadian, kita harus kenalan dulu sama yang namanya EIM, atau interferensi elektromagnetik. Gampangnya gini, IM ini tuh kayak polusi suara tapi versi elektromagnetik, dan dia nggak kelihatan. Bayangin kamu lagi ngobrol serius, terus tiba-tiba ada konser musik rock di sebelah kamu yang super kenceng. Pasti obrolannya buyar kan? Nah, persis kayak gitu. Kebisingan elektromagnetik ini bisa bikin data hilang, sistem ngeheng, sampai nurunin performa barang-barang elektronik di sekitarnya. Terus, dari mana asal kebisingan tak kasat mata ini? Jawabannya ada di KRL itu sendiri. KRL modern itu bukan cuma sekedar besi panjang yang meluncur cepat ya. Mereka itu ibarat pabrik listrik berjalan. Di dalamnya tuh penuh banget sama suplai daya raksasa, motor traksi yang gede, dan konverter yang kerjanya di lingkungan dengan tegangan yang super ekstrim. Jadi wajar aja kalau di sekelilingnya banyak medan magnet. Biar ada gambarannya, data dari pengujian tuh nunjukin fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Pas KRL baru mulai jalan atau lagi akselerasi awal, dia itu ngasilin lonjakan medan magnet sampai 333,76 nanotesla. Nah, lonjakan sebesar ini otomatis bikin area di sekitarnya, termasuk jalanan aspal tempat mobil kamu lagi nyebrang, mandi bareng gelembung elektromagnetik yang kuat banget. Yang bikin makin menarik, kalau kita lihat ke dalam jeroan EV kamu, ternyata respon sirkuitnya tuh beda-beda. Sirkuit tegangan rendah yang biasanya ngurusin hal-hal ringan kayak lampu atau head unit buat dengerin lagu, itu lumayan kebal sama gangguan ini. Tapi sirkuit tegangan tinggi, nah ini dia nih, yang tugasnya muterin motor penggerak dan ngolah tenaga raksasa dari baterai, justru super sensitif banget sama interferensi yang dilepasin dari KRL tadi. Masalahnya nggak berhenti di situ. Coba tambahin faktor cuaca ke dalam skenario ini. Makin rumit deh. Hal-hal yang biasa banget kita temuin tiap hari, kayak hujan deras, genangan air, udara yang lembab banget, sampai mobil yang keseringan kejemur dan kehujanan di luar, pelan-pelan bakal nurunin kualitas isolasi listrik di dalam EV kamu. Padahal isolasi ini tuh penting banget karena dia yang jadi tameng atau pelindung utama mobil kamu. Jadi inti dari masalahnya tuh di sini. Pas kamu ngelewatin rel kereta yang medan magnetnya lagi tinggi banget, ditambah cuaca lagi hujan atau lembab, sistem manajemen baterai atau BMS di EV kamu bisa aja ngedeteksi kalau isolasinya lagi turun. Nah, mobil kamu tuh sebenarnya nggak rusak, dia malah lagi berusaha ngelindungin kamu. Sistem bakal langsung bertindak sebagai pemutus arus digital dan sengaja matiin daya tegangan tinggi buat nyegah korsleting atau sengatan listrik. Itulah kenapa mobil bisa tiba-tiba mati total pas lagi di tengah rel. Ngeri juga kan? Tapi tenang aja, berhenti mendadak di atas rel pastinya bukan fitur keselamatan yang kita mau kan? Disinilah para insinyur otomotif turun tangan sebagai pahlawan di balik layar. Buat nyegah mobil tiba-tiba mati tanpa alasan yang benar-benar darurat, mereka ngebuang cara lama yang lelet banget dalam mantau isolasi. Gantinya, mereka pakai inovasi software super canggih yang namanya algoritma pendakian 3 titik. Daripada nunggu sistem kelistrikan terisi penuh dulu buat ngecek ada kebocoran atau enggak, yang jelas makan waktu kelamaan, sistem pintar ini cuma butuh ngambil 3 sampel tegangan secepat kilat. Lewat hitungan matematika yang presisi, mobil kamu bisa langsung memprediksi kurva tegangannya secara instan. Jadi mobilnya bisa mikir cepet, bedain mana bahaya korsleting yang beneran dan mana yang cuma gangguan numpang lewat dari KRL. Nah, terlepas dari teknologinya yang makin canggih, gimana cara kita sebagai pengguna beradaptasi sehari-hari? Kalau kamu lagi mikir-mikir mau beli EV, jadilah konsumen yang bawel dan proaktif. Pertama, coba petain dulu, dalam seminggu ada berapa perlintasan KRL yang rutin kamu lewatin. Terus pas di dealer, tanya langsung ke salesnya hal-hal spesifik ini.
Berapa sih threshold sensor IMD atau pemantau isolasinya? Terus, apakah mobilnya punya fitur rilis darurat buat ngelepas rem parkir elektrik atau EPB dari dalam kabin tanpa harus pakai alat tambahan? Ada tow mode atau mode derek yang bisa langsung diaktifin dari layar nggak? Pastiin juga jarak terendah mobil ke tanah atau ground clearance-nya di atas 16 cm biar aman dari genangan. Dan jangan lupa cek rekam jejak pabrikannya. Rajin nggak sih update firmware BMS nggak? Kalau dealernya pelongo-pelongo nggak bisa jawab, mending cari EV lain deh. Terus gimana buat kamu yang udah punya EV nongkrong di garasi? Lakuin hal ini sekarang juga. Buka buku manual mobil kamu, cari halaman soal rilis darurat EPB, dan hafalin urutannya di luar kepala. Terus, ini penting banget, beli jam starter 12 volt portable dan simpan di bagasi. Ukurannya emang kecil, tapi fungsinya beneran bisa jadi penyelamat nyawa pas kelistrikan utama mobil tiba-tiba ngunci. Rajin-rajin juga update firmware BMS mobil kamu, apalagi kalau udah mau masuk musim hujan. Usahain baterai kamu selalu di atas 20% sebelum nyebrang rel. Dan ini aturan matinya ya. Jangan pernah berhenti atau ngetem di atas rel dalam kondisi lalu lintas macet kayak apapun. Oke, sekarang kita ngomongin skenario terburuk. Gimana kalau kejadian juga? Mobil kamu beneran mati di atas rel. Dengerin baik-baik, ini protokol daruratnya. Pertama, kamu wajib tenang, jangan panik. Langsung pindahin transmisi ke posisi netral. Kalau rem parkirnya ngunci, nah disinilah jam starter 12 volt yang di bagasi tadi beraksi. Sambungin alat itu buat ngasih daya darurat supaya rem parkirnya bisa lepas. Begitu lepas, langsung dorong kendaraan keluar dari rel secepat mungkin. Tapi perhatiin waktu. Kalau dalam 10 detik remnya tetap gak mau lepas, tinggalin aja mobilnya dan jauhin semua orang dari rel saat itu juga. Kenapa? Karena KRL yang lari di kecepatan 60 km per jam, itu butuh jarak sampai 600 meter buat bisa benar-benar berhenti total. Ingat ya, mobil bisa dibeli lagi, tapi nyawa gak bisa diganti. Ya, biarpun dengerin protokol darurat tadi bikin deg-degan, kita harusnya tetap optimis sama transisi ke mobil listrik ini. Seneng banget rasanya ngelihat gimana update software dan hardware dari pabrikan, terus-terusan ngeberesin masalah ancaman tak kasat mata ini. Pembaruan rutin ini benar-benar nyulap EV kamu jadi mesin yang lebih pinter, lebih tangguh, dan jauh lebih aman setiap kali kamu nyalain mesinnya. Tugas kita cuma satu, yaitu ngimbangin teknologi canggih ini dengan adaptasi kebiasaan berkendara yang benar untuk menghindari bencana. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, coba deh pikirin. Di tengah dunia yang makin dipenuhi tenaga listrik ini, dari KRL yang warawiri setiap hari sampai mobil pintar di garasi kita, medan gaya tak kasat mata apa lagi ya yang bakal merubah desain transportasi kita di masa depan? Pastinya bakal banyak hal baru. Makanya, terus gali informasi, adaptasi sama teknologi baru, dan yang paling penting, selalu berkendara dengan cerdas. Sampai jumpa!